Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam. warga Jabar, kembali lagi bersama saya Sinta Wulan Anggraini di podcast Sehati spesial edisi bulan Ramadan 1445 Hijriah. Podcast Sehati, kami ada untuk Indonesia hebat. Warga Jabar, hari ini kita akan kupas tuntas mengenai cara benar berzakat. Seperti apa sih? Mulai dari dalilnya, kemudian juga berapa besarannya, mungkin juga waktunya dan lain-lain. Nanti kita akan ngobrol bersama narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua Tim Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Bapak Haji Muhammad Rifai Eshum. Beliau adalah narasumber yang luar biasa karena selain aktif di Kanwil tentu saja, beliau juga adalah seseorang yang aktif juga di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat dan Pokja Lembaga Amil Zakat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana? wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, gimana Mbak kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Syukur. Masih puasa ya Pak? Insya Allah. Masih semangat? Semangat. Kita hari ini akan banyak sekali berbicara mengenai zakat fitrah Bapak. Boleh. Karena kan mungkin ada beberapa wargi Jabar yang masih bingung nih. Zakat fitrah tuh sebenarnya dalilnya apa sih? Emang wajib ya gitu kan? Terus berapa sih besarannya? Nanti Bapak boleh dijelaskan nih. Kita mulai mengenai dalil dulu. Baik. Dalil mengenai zakat fitrah itu apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Jabar semua, mobil khusus host kita yang cantik jelita, yang berbahagia, Teh Sinta Wulan Anggraini. Lengkap Pak. Yang selalu smart, ceria selalu, semoga keberkahan milik kita semuanya. Amin. Berbicara masalah zakat, ini merupakan rukun Islam kita yang ketiga. Tentunya yang namanya rukun gak boleh ditinggalkan dan gak boleh diwakilkan. Ini merupakan syariat kita, banyak sekali dalil-dalilnya. Salah satunya yaitu di surat Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Jadi kata zakat itu selalu berdampingan dengan sholat. Begitupun dengan rukun kita, syahadat, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Kemudian dijelaskan juga di surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wasailin wa fir riqab wa aqamis sholata wa atuz zakah wal mufu bi ahdihim idza ahadu wasabirina bil ba'sa wadh-dharra wa hinal bas ulaika alladziina shadaku ulaika humul muttaqun. Jadi dalil tentang zakat ini sudah ada dari dulu, sudah ada nasnya bahwa kebajikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, kepada malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi dalil tentang zakat itu sendiri adalah keharusan kita kepada umat muslim, sama muslim, karena di luar muslim gak mungkin berzakat. Karena itu semua sudah ada korinahnya. Al-Quran menjelaskan seperti itu. Kemudian ada hadis Nabi juga yang memberikan tentang zakat itu, siapa yang harus menerima zakat itu dan kapan zakat itu mulai diberlakukan.
ya kan. Bahwasanya hadis Nabi banyak telah menceritakan kepada kami, Uqbah bin Mukarram al-Basri telah menceritakan juga kepada kami, Salim bin Nuh dan lain sebagainya, untuk mengutus seseorang untuk mengumumkan di lorong kota Mekah bahwa zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Wajib ya Pak berarti? Wajib, hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan itu Bayi juga harus ya Pak? yang lahir. Oke, berarti masuk ya Pak? Masuk. Kalau udah lahir ya wajib orang tuanya. Karena dia belum bisa itu, jadi orang tuanya wajib membayar zakat fitrah. Berapa besarannya itu? Besaran zakat fitrah itu, kalau dulu kita dari Nabi Muhammad jelas bahwasannya zakat fitrah itu, kita tahu makanan sehari-harinya pokoknya kan gandum. Gandum, Iya, beras. gandum. Kalau kita kan beras. Iya. Nanti kita padukan dengan di kita. Ini dari gandum itu 1 so. 1 so itu di kita dihitung 2,5 kilo atau 3,5 liter. Tinggal dikalikan jumlahnya aja kalau mau seperti itu. Misalnya sekarang beras berapa tuh Pak sekilo? Kalau lumayan ya, gitu. Segitu aja. Dikali aja Dikali gitu aja ya. segitu. Cuma nanti pertanyaannya di warga Jawa Barat ini banyak makan berasnya itu di harga berapa? Misalkan di harga 15.000 per kilonya, maka wajib dia mengeluarkan zakat fitrahnya itu harga berasnya di harga 15.000. Tapi kan variatif harganya. Ada yang 9.000, ada 10.000, ada 12.500. Bapak hafal, mohon maaf. Iya. Karena kita menghitung juga Baik. untuk memutuskan dengan Basnas Jawa Barat bahwasanya besaran zakat fitrah itu berapa. Jadi yang nentuin berapanya itu bareng Basnas ya? Bareng dengan MUI juga, dengan Kementerian Agama juga dengan Basnas. Tentunya melihat dari psikologi masyarakat dan antropologi di masyarakat, jangan sampai berarti setiap tahun tuh Bapak maaf ada ini jumlah, misalnya tahun ini harus berapa gitu, ada ya? Ada estimasi seperti itu, nanti dirapatkan di Basnas dan MUI juga. Gitu, berarti ada aturannya setiap tahun tuh ya Ada, karena kita kan nggak boleh sembarangan, harus ada nasnya, harus ada rujukannya yang jelas. Jadi misalkan harga beras di Jawa Barat, mohon maaf, harga zakat di Jawa Barat itu harus dikeluarkan oleh umat muslim itu Rp40.000, ya kan? Itu sudah kita pertimbangkan jauh-jauh hari dengan MUI juga dengan Basnas supaya tidak memberatkan kepada kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat fitrah. Untuk membayar zakat fitrah Pak, ada yang bilang boleh kok misalnya tetangganya atau saudaranya termasuk ke kategori yang diberi zakat fitrah gitu, atau harusnya ke lembaga-lembaga atau ke masjid atau di mana Pak yang amanah itu? Baik, dulu itu kita kenal membayar zakat fitrah waktu kecil ya, waktu kecil pasti ke guru ngaji kita, ya kan, zakat fitrah ke guru ngaji, karena itu merupakan Ibnu Sabil, ya Sabil, jadi diberikan kepada guru kita. Itu akan tertumpuk di satu orang saja, makanya itu kurang transparan dalam penyalurannya. Keluarlah Undang-Undang 23 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Maka kalau memang mau akuntabilitas, ada pelaporannya, ada lalu lintas penyaluran zakatnya, lebih baik kepada lembaga-lembaga yang sudah punya izin dari lembaga Kementerian Agama Republik Indonesia maupun kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Barat. Jadi lebih baik ke Basnas atau Laznas karena bisa dipertanggungjawabkan pelaporannya dan juga bisa diaudit, baik itu audit kepatuhan syariah oleh Inspektorat Jenderal kita maupun oleh audit KAP, Kantor Akuntansi Publik, yang sudah punya lisensi dari Menteri Keuangan gitu. Jadi bisa dilaporkan berapa jumlah pengumpulannya, berapa jumlah pendistribusiannya, berapa jumlah yang menilai manfaat, dan mustahik yang menerimanya.
Jadi bisa dilaporkan semuanya. Kalau potensi zakat di Jawa Barat berapa Pak harganya ini untuk tahun 2024? Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, itu sesuai kesepahaman dan ijma ulama dan juga hasil musyawarah di tingkat Provinsi Jawa Barat itu kemarin itu sesuai dengan surat edaran Baznas ya nomor 117 tahun 2024 itu di kisaran 40.000 sampai 55.000 rupiah. Dan itu variatif se-Jawa Barat. Harga mohon maaf nilai zakat Tergantung fitrah kabupaten kotanya ya Pak? termasuk tergantung kabupaten kotanya. Kalau di Kota Bandung sendiri 40.000 rupiah. Berbeda dengan Kabupaten Bekasi itu yang metropolitan Depok, Bogor itu berbeda. Paling tinggi 55.000 itu 55.000 rupiah. di daerah sana, Iya. Depok, Bekasi Iya. gitu. Sebelah sana karena di sana metropolitannya. Apa itu berdasarkan penghasilan juga Pak? Iya, penghasilan termasuk konsumsi berasnya juga, nilai berasnya juga. Apakah zakat fitrah yang dihimpun oleh lembaga amil zakat atau masjid-masjid nih Pak, itu tuh akan dilaporkan ke Kementerian Agama atau tidak ya? Secara de facto memang harus, tapi di jure pengakuan itu ke Basnas semuanya, ke Basnas. Nanti diakumulasi pengumpulannya berapa dari Masjid Jami ke kelurahan, dari kelurahan ke kecamatan, kecamatan baru ke Basnas kabupaten kota, Basnas kabupaten kota ke Basnas provinsi, kalau Basnas provinsi ke Basnas pusat. Tentunya itu semua harus bekerja sama dengan Kementerian Agama karena Kementerian Agama juga dipinta pelaporannya, maka harus sama laporannya. Jadi kita bareng-bareng. Basnas sama Kementerian Agama. Iya, bareng-bareng kita coba mendata jumlah zakat fitrah yang dari masyarakat, dari RT, dari Masjid Jami ke kelurahan ke kecamatan, kabupaten kota, baru ke provinsi. Itu nanti kita laporkan di Idul Fitri dengan Gubernur Jawa Barat. Oh, sampai ke gubernur dilaporkannya iya, Pak? sampai gubernur. Bahwa perolehan zakat tahun sekarang bla bla bla. Untuk zakat fitrah sendiri Pak, apakah langsung diberikan ke penerima zakat di bulan Ramadan atau boleh misalnya nanti deh habis lebaran aja nanggung gitu? Iya. Atau gimana sih sebenarnya Pak untuk distribusinya? Kalau zakat fitrah itu harus diberikan kepada mustahiknya langsung. Mustahik itu penerima ya? Penerima, fakir, miskin, ibu sabil dan lain sebagainya yang 8 asnaf itu. Itu harus diberikan sebelum sholat Id dilaksanakan. Langsung dibagikan oleh panitia? Langsung dibagikan oleh panitia. Jadi nggak boleh habis lebaran aja deh Nggak gitu bisa, enggak ya? nggak bisa. Karena zakat fitrah itu adanya di bulan Ramadan, nggak ada di bulan-bulan yang lain. Gitu. Jadi nggak bisa. Nanti deh setelah lebaran nggak bisa. Dan itu fikih yang menentukannya. Jadi zakat fitrah itu harus habis sebelum pelaksanaan Riyaya Idul Fitri. Harus selesai gitu Harus ya? selesai. Tugas panitianya pokoknya sebelum Idul Fitri sudah selesai semua Iya, dibagikan distribusikan. karena fakir miskin harus berbahagia pada hari itu. Oh itu mungkin tujuannya kali Tujuannya ya. itu. Jadi sama-sama merasakan, maaf ya maksudnya mungkin kan nggak semua beruntung juga ya Iya, Pak. iya. Jadinya pas hari Lebaran tuh mereka berbahagia juga dengan Iya. adanya zakat fitrah begitu Iya, mungkin ya Pak. betul. Oke. Kemudian zakat apa aja sih Pak selain zakat fitrah? Ini kan yang kayaknya orang familiarnya dengan zakat fitrah. Iya. Ada zakat apa lagi sih yang wajib oleh Muslim Baik. ditunaikan? Iya, selama ini kita taunya zakat fitrah ya dari Iya, kecil ya. betul. Kita padahal kalau di sekolah di MI atau MTS atau MA atau Ma'had Ali itu sudah dibahas semuanya itu fikih adanya di fikih. Nah, untuk jenis-jenis zakat itu ada 5 ya jenis-jenis. 5 ya. Ada zakat mal ya. Ada tentunya zakat fitrah itu sendiri ya. Yang kedua, yang ketiganya zakat penghasilan usaha, kemudian zakat emas dan perak, juga zakat pertanian dan peternakan. Banyak ya ternyata. Banyak zakat itu, termasuk zakat profesi juga ada.
zakat profesi kita. Nah itu harus dikeluarkan zakatnya. Tapi untuk kalau orang nggak tahu, maksudnya orang pengen tahu itu mengenai zakat-zakat ini gitu, itu dari di mana cari infonya Pak? Atau enggak orang masyarakat atau warga Jabar boleh nggak sih nanya ke Kementerian Agama atau ke siapa kalau mau nanya? Boleh, kita ada portalnya langsung di Kanwil Kemenag Jabar go.id itu untuk tanya jawab boleh, atau datang langsung ke Kementerian nggak boleh, atau datang langsung ke Basnas provinsi masing-masing atau Basnas kabupaten kota juga boleh. Karena itu merupakan literasi dan edukasi secara langsung. Mungkin keterbatasan seharusnya lembaga-lembaga tersebut yang mensosialisasikan tentang undang-undang zakat, juga jenis-jenis zakatnya, juga SOP yang ada yang harus dilakukan oleh Basnas dan Laznas untuk memberikan literasi edukasi kepada masyarakat. Iya, mungkin memang bisa aja sih kita searching ya Pak, tapi kan kadang kurang greget gitu kalau nanya langsung. Berarti warga Jabar bisa tuh tanya ke Basnas di kabupaten kota atau provinsi, ke lembaga amil zakat ya Pak? Ya, boleh. Lembaga amil zakat dan Kementerian Agama boleh? Boleh. Itu ke bidang PNAIS? PNAIS Jawa dan pemberdayaan zakat dan wakaf, insya Allah kami welcome. Oke. Kemudian Pak, kayaknya kalau ngomongin zakat itu tidak terlepas dari wakaf, zakat dan wakaf. Saya pengen tahu soal proses wakaf itu seperti apa Pak? Ya ini dia, masyarakat belum tahu banyak, bahwasannya sudah ada Undang-Undang 41 tahun 2004, kemudian PP 42 tahun 2006, juga yang dirubah dengan PP 25 tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 tentang perwakapan. Kalau ada seseorang mau berwakaf, melaporkan ke PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Kalau di kecamatan PPAT ya. Nah, kalau di Kementerian Agama PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang adanya di KUA kecamatan masing-masing. Oh, ada di KUA Pak? Di KUA kecamatan masing-masing. Jadi itu tinggal melaporkan saja. Yang pertama, yang harus persyaratannya itu ada yang mau mewakafkan tanahnya. Tentunya harus tanah tersebut sudah kepemilikannya sudah jelas ya. Apakah itu letter C, apakah itu AJB, apakah itu SHM. Nah ini udah jelas dulu. Karena ini berpengaruh nanti ke depannya. Nah, ada yang mau mewakafkan, kemudian ada yang mau menerima wakaf, yaitu nazir. Yang ketiganya ada saksi. Itu datang saja ke KUA, nanti dikasih lampiran berupa AIW, akta ikrar wakaf. Tapi ada minimal jumlah tanah nggak? Misalnya yang kalau mau wakaf itu minimal tanahnya harus berapa hektar gitu apa gimana? Bebas, wakaf aja? itu bebas. Bebas, tidak dibatasi. Karena itu urusannya bukan dengan manusia, dengan Allah. Jadi hakullah. Namanya wakaf itu wakopa, artinya berhenti dari kepemilikan manusia menjadi pemilik hakullah. Kita hanya menerima manfaatnya dari harta benda wakaf yang diwakafkan itu, yang dikelola oleh nazir. Dan nazir bukan pemilik. Nazir sesuai namanya itu nazoro yanzir, hanya melihat, mengembang, mengawasi dan memberikan manfaat untuk mauquf alaih hasilnya untuk masyarakat sekitar fakir, miskin, sama kayak zakat seperti itu. Manfaat wakaf itu luar biasa ya? Luar biasa, makanya Kementerian Agama kan? makanya Kementerian Agama banyak program di wakaf yang tentunya wakafnya wakaf produktif. Apa itu Pak wakaf produktif? Salah satunya yaitu kolaborasi dengan KUA peningkatan ekonomi umat. Juga salah satunya wakaf produktif yang telah dilakukan di Kabupaten Purwakarta itu wakaf pohon duren. Wakaf pohon duren? Wakaf pohon duren. Pohon duren betulan? Iya betulan. Wakaf pohon duren untuk wakaf produktif dan hasilnya untuk mauquf alaih dan para santri yang ada di sana yang memondok. Oh, jadi hasil dari pohon durennya yang didistribusikan ya? Iya, hasil buahnya. Hasil buahnya. Makanya wakaf itu sudah menjadi tren kekinian di Jawa Barat. Makanya kemarin kita mencanangkan menjadi kota wakaf. Kota Bandung. Kota wakaf, ya Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat. Provinsi wakaf ya. Tapi itu mudah-mudahan hanya sebuah keinginan.
Tapi kita kepengen membenahi dulu aset-aset yang ada di Jawa Barat. Banyak Pak, tapi tanah wakaf Jawa Barat. Banyak sekali tanah wakaf di Jawa Barat, tapi belum terproduksikan dengan baik. Tentunya kita akan kolaborasi nanti dengan penggiat-penggiat wakaf, juga dengan KL, supaya nantinya wakaf-wakaf yang ada ini bisa produktif untuk kepentingan mauquf alaih. Amin, amin. Kalau dari Kemenak Jabar Pak, untuk mensosialisasikan dan mempercepat pelaksanaan zakat dan wakaf itu apa aja sih yang sudah dilakukan? Banyak sekali programnya dari zakat dan wakaf ini. Salah satu zakat yaitu kita membangun kampung zakat di kabupaten kota. Ada kampung zakat. Ada kampung zakat. Luar biasa ya. Yang di dalamnya itu bergerak di sosial keagamaan. Ada yang dari Majelis Taklim, yang awal dari Majelis Taklim mengumpulkan dan infak dan sedekah, lalu dia membentuk program-programnya seperti beasiswa, kemudian pengobatan gratis, kemudian rutilahu, ya rumah yang tidak huni lagi, mereka menggunakan dana infak dan sedekahnya untuk kepentingan di lingkungannya sendiri. Maka dikemaslah dalam suatu program, yaitu program Kampung Zakat. Kampung Zakat, menarik loh Pak. Menarik itu. Ya. Mungkin nanti kita akan ngobrol banyak soal Kampung Zakat ya Pak ya. Bapak ayo dong ajakin wargi Jabar mengenai mereka tuh biar yuk wakaf, yuk berzakat, bukan cuma zakat fitrah ya. Banyak zakat-zakat lain kan, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Rifai gitu. Gimana biar menarik zakat wakaf itu? Baik, tentunya kita harus senang dulu ya, cinta dulu terhadap zakat dan wakaf. Maka saya punya moto supaya cinta dan ingat terus terhadap zakat dan wakaf. Nanti kalau saya bilang zakat, mantap ya, kita bareng-bareng ya. Boleh ya. Kalau saya bilang zakat, mantap. Kalau saya bilang wakaf, keren. Kalau saya bilang zakat wakaf, aku cinta zakat wakaf. Oke. Kita mulai ya. Boleh dong. Zakat mantap. Wakaf keren. Zakat wakaf, aku cinta zakat dan wakaf. Dengan ini cintanya gini-gini kan Pak ya? Boleh. Nanti seperti itu. Karena boleh. Iya seperti itu. Jadi kalau sudah punya moto seperti ini, saya yakinnya akan timbul dari inner beauty, pergerakan dari masyarakat untuk menyertai zakat dan wakaf, sehingga zakat dan wakaf yang ada di Jawa Barat ini bisa mengentaskan kemiskinan dan bisa memberikan nilai manfaat perekonomian di Jawa Barat. Amin. Karena kita mempunyai 3 slogan ya, 3A ya. Apa tuh Pak? Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Dan itu semua adalah untuk warga Jawa Barat yang juara lahir dan batin. Maka sebagai kata-kata untuk terus memotivasi dan terus memicu agar zakat dan wakaf ini terus di hati kita, saya pengen memberikan satu kata-kata deh untuk para di sini. Saya pengen rawatlah di mana kamu bekerja, walaupun tidak membuatmu kaya, karena disitulah rezekimu berada untuk berzakat dan berwakaf. Masya Allah. Saya jadi terharu mendengarnya Bapak. Mudah-mudahan jadi banyak warga Jabar yang kepo ya soal zakat dan wakaf gitu ya. Satu lagi boleh kata-katanya? Boleh dong. Boleh. Hidup jangan takut mati. Iya. Takut mati jangan hidup. Sekali hidup, hiduplah yang berarti dan penuh makna. Masya Allah. Terharu. Iya ya Pak ya, kadang-kadang kita suka lupa itu ya Pak ya. Bapak terima kasih loh. Sama-sama. Waktunya sudah menyempatkan hadir, padahal saya tahu banget nih Pak Rifai itu sibuk sekali loh warga Jabar. Dengan segala aktivitasnya, tapi menyempatkan hadir di podcast Sehati. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Jangan kapok untuk datang ke sini. Insya Allah. Nanti kita akan berbincang lagi banyak mengenai mungkin Ramadan, boleh. Mengenai tadi kampung zakat ya Pak ya. Kampung zakat. Pokoknya insya Allah
kita ngobrol WA aja dulu ya. Boleh. Makasih Bapak, sehat Sama-sama, selalu ya Pak ya. sama-sama. Sekian Wargi Jabar, podcast Sehati edisi Ramadan 1445 Hijriah. Izin ya, saya mau kasih pantun buat Wargi Jabar. Mantap. Jangan suka menebar fitnah, Iya. nanti hidupmu jadi susah. Artinya? Jangan lupa bayar zakat fitrah supaya Ramadanmu semakin berkah. Masya Saya Sinta Allah. pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Podcast warahmatullahi Sehati kami ada untuk Indonesia hebat. Hebat.